Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu tetap semangat untuk belajar ya anak-anak ya, walaupun belajar dari rumah. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu untuk mengetahui cara mengkonversi suhu ke dalam satuan yang berbeda-beda. Sebelumnya, kita sudah mengetahui alat yang digunakan untuk mengukur suhu adalah termometer. Termometer di sini kita lihat gambar, ada beberapa macam termometer. Ada termometer badan atau klinis, ada termometer laboratorium, ada termometer bimetal, dan ada termometer ruangan. Anak-anak, ternyata yang namanya termometer di dalamnya itu ada isian atau cairan. Ternyata termometer mempunyai isian yang berbeda-beda. Ada yang berisi air raksa dan ada yang berisi alkohol. Perhatikan tabel di atas, ada kelebihan dan kekurangan dari air raksa dan alkohol sebagai pengisi dari termometer. Ada 4 jenis termometer, yaitu termometer yang satuannya Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Coba kalian perhatikan berapa titik beku dan titik didih masing-masing termometer. Anak-anak, kali ini kita akan membahas rasio 4 termometer, yaitu termometer Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Kita lihat dulu titik beku dan titik didihnya. Untuk Celsius titik bekunya 0, Reaumur titik bekunya 0, Fahrenheit titik bekunya 32, sedangkan Kelvin titik bekunya 273. Untuk titik didihnya, Celsius titik didihnya 100, Reaumur 80, Fahrenheit 212, Kelvin 373. Kita selisihkan dulu anak-anak ya antara titik didih dan titik beku. Untuk Celsius, selisih antara titik didih dan titik bekunya di sini 100 kurangi 0 adalah 100. Sedangkan selisih untuk termometer Reaumur di sini yaitu 80 kurangi 0, yaitu selisihnya untuk Reaumur adalah 80. Kemudian untuk termometer Fahrenheit di sini selisihnya yaitu 212 dikurangi 32. Hasilnya yaitu berapa anak-anak? Yaitu 180. Sedangkan untuk termometer Kelvin di sini selisihnya yaitu 373 dikurangi 273 sehingga hasilnya adalah 100. Dari selisih ini anak-anak ya, dari selisih beberapa termometer ini kita bisa membuat perbandingan. Untuk Celsius yaitu 100, sedangkan Reaumur yaitu 80, kemudian untuk Fahrenheit yaitu 180, sedangkan untuk Kelvin yaitu 100. Sehingga kita mendapatkan perbandingan Celsius 5, Reaumur 4, Fahrenheit yaitu 9, sedangkan Kelvin yaitu 5. Kok bisa dapat rasio seperti ini? Dari mana anak-anak? Yaitu selisih tadi dibagi 20 ya, 100 bagi 25, kemudian Reaumur 80 bagi 24, kemudian Fahrenheit 180 bagi 29, Kelvin 100 dibagi 20 yaitu 5. Ini adalah yang dinamakan rasio. Nah anak-anak, dari rasio yang sudah kita dapatkan tadi, Celsius 5, Reaumur 4, Fahrenheit 9, dan Kelvin 5, ini bisa membantu kita dalam mengerjakan soal. Kita lihat contoh soal yang pertama anak-anak ya. Yang pertama yaitu 20 derajat Celcius itu sama dengan berapa Fahrenheit. Caranya mudah, tinggal kita masukkan rasio yang sudah kita dapat. Yang pertama, yang awal ini yang atas ini adalah soalnya yaitu Reaumur. Kita lihat Reaumur rasionya yaitu 4, berarti ini kita tulis 4. Sedangkan untuk yang bawah, posisi bawah yaitu soalnya adalah Celsius, berarti Celsius itu rasionya 5, berarti sehingga ini rasionya perbandingannya yaitu 4/5 dikalikan ini 20.
Hasilnya berapa? Hasilnya yaitu ini 20 dibagi 5 adalah 4. Jadi 4 kali 4 di sini adalah 16 derajat reamur. Jadi 20 derajat Celcius itu sama dengan 16 derajat reamur. Sedangkan contoh untuk yang nomor 2, di sini 80 derajat reamur itu sama dengan berapa Celcius? Caranya juga sama seperti tadi anak-anak. Yang pertama, soalnya kita lihat soalnya adalah Celcius, berarti Celcius di sini rasionya adalah 5. Berarti ini kita tulis 5, sedangkan soalnya di sini adalah reamur. Untuk reamur di sini rasionya adalah 4. Jadi kita tulis 5/4 dikalikan soalnya adalah 80. Kita bisa lihat ini 80 dibagi 4 itu adalah 20. 20 dikalikan 5 hasilnya adalah 100 derajat Celcius. Berarti 80 derajat reamur itu sama saja dengan 100 derajat Celcius. Nah, anak-anak, tadi kita sudah membahas perubahan atau konversi suhu dari Celcius ke reamur. Bagaimana kalau ke Fahrenheit atau Kelvin? Perlu kita perhatikan di sini untuk Celcius sama reamur tadi titik bekunya adalah 0, jadi tidak masalah ya anak-anaknya. Tapi untuk Fahrenheit dan Kelvin di sini titik bekunya adalah untuk Fahrenheit 32, Kelvin 273. Jadi kalau kita mengerjakan seperti tadi akan ada masalah anak-anak ya, makanya kita harus menyelesaikan atau membuat sebuah catatan. Kalau Kelvin di belakang itu ditambah, kalau Kelvin di depan artinya dikurangi, Fahrenheit di belakang itu dijumlah, Fahrenheit di depan itu dikurangi. Jadi kalau di belakang itu dijumlah, kalau di depan itu dikurangi. Kemudian catatan satu lagi, kalau perkalian sama penjumlahan yang didahulukan adalah perkalian, sedangkan kalau perkalian dan pengurangan yang didahulukan adalah pengurangan. Mari kita bahas anak-anak soal nomor 3 dan nomor 4 di bawah ini. Yang soal nomor 3 itu ada Celcius dijadikan Fahrenheit. 20 derajat Celcius dijadikan Fahrenheit. Masih ingat ya anak-anak ya, untuk Fahrenheit di sini rasionya tadi adalah 9. Sedangkan Celcius rasionya tadi adalah 5. Dikalikan ini yaitu 20. Ingat anak-anak ya, karena di sini Fahrenheit titik bekunya adalah 32, kita lihat catatan tadi. Fahrenheit-nya ini adalah posisinya di belakang. Ini di belakang, kalau yang ini di depan. Karena di belakang, bagaimana caranya? Fahrenheit-nya di belakang, kita lihat catatannya. Kalau di belakang itu artinya dijumlahkan. Berarti di sini cara mengerjakannya yaitu 9/5 kali 20 ditambah atau dijumlahkan, karena posisi Fahrenheit di belakang dijumlahkan dengan apa? Yaitu dijumlahkan dengan titik bekunya. Titik bekunya adalah 32. Kemudian di sini ada perkalian dan ada penjumlahan. Kita lihat catatannya, untuk perkalian dan penjumlahan yang didahulukan adalah perkalian. Jadi ini adalah perkalian dan penjumlahan, karena yang didahulukan perkaliannya kita kurung dulu. Di sini 20 ada 5, jadi 20 dibagi 5 yaitu hasilnya 4. 9 kali 4 yaitu 36. Di sini jangan lupa anak-anak dijumlahkan dengan 32. Di sini hasilnya adalah berapa? Yaitu 68 derajat Fahrenheit. Jadi 20 derajat Celcius itu sama saja dengan 68 derajat. Mari kita bahas soal yang nomor 4, yaitu Fahrenheit dijadikan reamur. Caranya juga sama anak-anak ya. Di sini untuk perbandingannya yang belakang dulu. Yang belakang adalah reamur. Reamur di sini rasionya adalah 4. Sedangkan yang bawah di sini adalah yang depan. Yang depan adalah Fahrenheit. Fahrenheit di sini rasionya 9. Sehingga perbandingan pada soal nomor 4 yaitu 4/9 dikalikan soalnya yaitu 212. Karena anak-anak di sini ada Fahrenheit. Fahrenheit masih ingat titik bekunya yaitu 32. Kita tidak langsung bisa seperti ini, tapi ingat catatannya. Di sini Fahrenheit-nya
depan ya. Karena Fahrenheitnya di depan, tadi catatannya kalau di depan berarti dikurangi dengan apa? Yaitu dikurangi dengan titik beku dari Fahrenheit, yaitu 32. Ingat catatannya lagi anak-anak, perkalian sama pengurangan yang didahulukan adalah pengurangan. Jadi ini pada jawabannya yang kita dahulukan adalah pengurangan. Jadi yang kita kurungi yaitu pengurangannya dulu. Hasilnya yaitu 4/9 dikalikan 212 kurangi 32 adalah 180. 180 bagi 9 di sini adalah 20. 20 kalikan 4 hasilnya adalah 80 derajat reamur. Jadi 212 Fahrenheit sama saja dengan 80 derajat reamur. Anak-anak, sekarang kita bahas soal nomor 5, yaitu Celsius dijadikan Kelvin. Masih ingat ya anak-anak ya rasio untuk Kelvin. Untuk Kelvin tadi rasionya yaitu 5, sedangkan Celsius juga sama-sama 5. Sehingga kita bisa membuat perbandingan. Yang atas adalah Kelvin dulu, yaitu rasionya 5, sedangkan yang bawah adalah Celsius, rasionya juga 5. Berarti perbandingannya 5/5 dikalikan 100. Ingat ya anak-anak, di sini ada Kelvin. Untuk Kelvin di sini titik bekunya yaitu 273, sehingga sama seperti Celsius kita harus melakukan penambahan. Karena di sini Kelvinnya di belakang, berarti kalau di belakang ini caranya kita jumlahkan tadi ya, pada catatan tadi dijumlahkan dengan apa? Yaitu dijumlahkan dengan titik beku Kelvin, yaitu 273. Ingat, perkalian sama penjumlahan yang didahulukan adalah perkalian. Kita lihat hasilnya berapa? 5 dibagi 5 itu adalah 1, kalikan 100 ditambah 273. 100 kali 1 yaitu 100 ditambah 273, hasilnya adalah 373 Kelvin. Jadi 100 derajat Celcius sama saja dengan 373 derajat. Nah anak-anak, sekarang kita bahas yang terakhir, yaitu Kelvin dijadikan reamur. Ingat anak-anak ya, rasionya untuk Kelvin itu 5, sedangkan reamur rasionya adalah 4. Kita kembali ke soalnya. Yang atas yaitu rasio dari reamur dulu yaitu 4, bagikan Kelvin rasionya ada 5, dikalikan dengan soalnya yaitu 373. Ingat tadi Kelvin titik bekunya berapa? Yaitu tidak 0, yaitu 273, sehingga kita harus memberikan penambahan. Karena Kelvinnya ini di depan posisinya, maka kalau di depan diapakan tadi? Kalau di depan itu adalah dikurangi dengan berapa? Yaitu dikurangi dengan titik beku dari Kelvin, yaitu 273. Ingat catatannya anak-anak, perkalian dan pengurangan yang didahulukan adalah pengurangan. Jadi hasilnya di sini yaitu 4/5 dikalikan 373 kurangi 273 yaitu 100. Nah hasilnya berapa ini? 100 dibagi 5 yaitu 20. 20 dikalikan 4 yaitu 80 derajat reamur. Jadi 373 Kelvin itu sama saja dengan 80 derajat reamur. Sampai di sini dulu materi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan mengerjakan tugas.